선아, 선아한테 무슨 짓을 한 거야? 씨발 말하라고! 재호가 Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Shin Hyun-yu. Sejak lahir, Shin Yun telah dianugerahi atau mungkin lebih tepatnya dikutuk dengan kemampuan yang sangat unik, di mana dia dapat melihat hairline. Fenomena visual ini berupa garis merah misterius yang muncul di atas kepala setiap individu. Sebuah benang tak kasat mata yang secara gamblang menghubungkan mereka dengan setiap orang yang pernah memiliki hubungan seksual dengannya. Suatu hari di saat Shin Yun masih anak-anak, dia menggambar keluarga kecilnya yang berisi dia, ibu, ayah, dan bibinya, lengkap dengan garis merah yang menghubungkan ayahnya itu dengan bibinya. Sontak gambar itu diketahui oleh ibunya yang mulai sadar jika suami tercintanya pernah melakukan hubungan seksual dengan bibinya sehingga dia membunuh suaminya dan melarikan diri. 이 선들을 볼 수 있는 사람도 나밖에 없다는 사실도 알게 되었다. 나는 남들이 보지 못하는 것을 보는 저주받은 아이였고 엄마를 미치게 만들어 아빠를 죽인 아이였다. Semenjak saat itu, Shin Yun sadar jika apa yang dia lihat bisa menjadi bencana. Dia pernah berulang kali untuk mengakhiri hidupnya, mulai dari melompat dari apartemen, menggantung diri, sampai memutus urat nadinya. Namun, takdir berkata lain. Dia selalu selamat dari beberapa percobaan bunuh dirinya, seolah-olah ada satu kekuatan yang menginginkannya untuk tidak melarikan diri. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mencari tahu mengapa garis-garis merah ini ada. Siapa yang membuatnya, siapa lagi yang bisa melihatnya selain dia, dan bagaimana cara untuk menyingkirkannya. 어차피 살아야 한다면 이 선이 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. 누가 이 선을 만들었으며 나 말고 누가 이 선을 보고 있는지, 그리고 어떻게 이 저주를 없앨 수 있는지. Sementara di sisi lain, kita diperkenalkan kepada seorang detektif muda bernama Han Ji-woo. Saat itu, dia sedang bercinta dengan salah satu teman kantornya yang ternyata akan segera menikah. Saat wanita itu bertanya apakah Ji-woo akan hadir ke pesta pernikahannya, dia langsung kehilangan seleranya sehingga mereka pun akhirnya berpisah. Setelahnya, Ji-wook dan rekannya menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 20 tahunan yang tinggal sendirian. Wanita itu bekerja sebagai manajer kafe, tidak memiliki saudara, lalu orang tuanya hidup jauh di pedesaan dan hubungan dengan pacarnya sudah selesai sekitar 1 tahun yang lalu. Hal ini membuat mereka semua menjadi kebingungan lantaran di tempat kejadian tidak ada tanda-tanda kekerasan. Semua barangnya masih tersimpan rapi dan tubuh korban pun masih sangat bersih. 집은 개판을 쳐놨는데 물건은 그대로고 시체는 깨끗하고 꼭 무슨 영국 무대에 갖다 놓은 것 같나? Di sisi lain, seorang wanita muda bernama Kang Suna terlihat sedang dipukuli oleh beberapa wanita lainnya karena tidak membawa uang yang dia minta. Suna sendiri hanya diam saja dan pasrah dipukuli oleh Hyung yang mengancamnya akan melempar Suna dari ketinggian jika dia lagi-lagi melaporkan pembulian ini. 갖고 오라는 돈은 안 갖고 오면서 왜 신고질이야. 한 번만 더 신고하면 그때 진짜 여기서 확 잃어버린다. Di saat yang bersamaan, Shin Yun menyaksikan di televisi sebuah berita tentang pembunuhan yang terjadi di sekitarnya. Saat reporter sedang mengomentari kemungkinan adanya pembunuhan berantai, Shin Yun memperhatikan seorang pria yang juga berada di lokasi pembunuhan seakan-akan sedang menguping apa yang sedang reporter itu katakan. Pria itu menarik perhatian Shin Yun karena ada satu garis merah yang keluar dari kepalanya. Dan menurut Shin Yun, orang dewasa dengan hanya satu garis sama langkahnya dengan seseorang dengan 100 garis merah. Tepat saat itu, pria misterius datang ke seberang apartemennya yang membuat Shin Yun langsung menghubungi pihak kepolisian. Namun di saat teleponnya itu sudah tersambung, ternyata pria itu terlihat sangat akrab dengan tetangga kosnya. Mereka bahkan berhubungan badan sehingga muncul satu garis merah baru dan langsung terhubung kepadanya. 맞은편 집에 헬멧 남자가. 네, 듣고 있습니다. 말씀하세요.
Keesokan harinya, Suna yang habis dipukuli, ia tidak masuk ke sekolah dan menghampiri pamannya yang ternyata adalah Jiwook. Di sana, Jiwook yang melihat keponakannya itu habis dipukuli, ia pun sangat khawatir dan bertanya-tanya siapa yang sudah melakukan semua ini. Namun di sana, Suna tidak menjawab apa-apa dan hanya meminta uang lalu masuk kembali ke kamarnya. Setelahnya, Jiwook dihubungi oleh partnernya jika kemarin malam ada panggilan di kantor mereka yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat misterius berada di sekitaran TKP pembunuhan dan seseorang yang menelpon itu ialah tetangga di seberang apartemennya. Mendengar itu, Jiwook langsung menghampiri Shin Yun untuk dimintai keterangan. Namun dikarenakan Shin Yun terkenal akan kepribadiannya yang suka menyendiri, salah satu tetangganya yang bernama Jung Min mengatakan bahwa orang itu tidak akan keluar karena untuk membuang sampah saja dia meminta bantuan dari tetangga lainnya. Meski begitu, Jiwook tidak menyerah. Dia terus bertanya kepada Shin Yun mengenai panggilannya di malam hari karena itu sangat penting untuk penyelidikan. Mendengar itu, akhirnya Shin Yun membuka sedikit pintunya. Dia mengatakan bahwa awalnya dia mencurigai pria yang selalu menggunakan helm tersebut. Namun di saat dia tahu jika pria itu adalah pasangan dari tetangganya yang bernama Hiwon, akhirnya dia mematikan telepon tersebut dan tidak mengetahui apa-apa. 학생? 부모님 있어요? 요새 사건이 많이 일어나니까. 근데 애인이었어요. 학생 아니에요? 학교 안... 아 요새 새끼들 진짜. Saat Jiwook kembali ke kantor, ia bertemu rekannya yang memberitahu bahwa mantan pacar korban pembunuhan di Sinudong adalah Oh Jong Min, seorang guru matematika di sekolah SMA Bangju. Saat melihat fotonya, ia baru tersadar jika Jong Min adalah pria yang ia temui saat berada di apartemen Shin Yun. Selain tempat tinggal yang berdekatan, mereka semua merasa jika ini terlalu banyak kebetulan di mana dia juga sering pergi ke gym bersama korbannya. Tepat saat akan pergi memeriksa gedung tempat pria itu tinggal, Jiwook menerima telepon dan harus mampir ke suatu tempat. Ternyata ia mendatangi ayahnya di sebuah rumah sakit karena telah dilaporkan menghilang. Setelah beberapa saat mencari, ayahnya ditemukan di atas gedung dan staf rumah sakit yang melihat itu, mereka langsung mencoba untuk menenangkannya. Sementara itu, Dong-sik yang sedang memeriksa kediaman Jong Min, ia sedikit keheranan karena apartemen itu tidak ada tanda-tanda kehidupan dan sangat gelap sekali. Di saat Dong-sik menghubungi Jiwook bahwa dia harus segera memeriksa tempat ini, Jong Min muncul dari kegelapan yang langsung menghajarnya dengan tongkat baseball sehingga Dong-sik berhasil disekap oleh dirinya. 형 여기 이상해요? 뭐가 이상해? 도착했어? 뭐가 이상하냐고. Jiwook yang mengetahui jika ada hal yang tidak beres, ia segera bergegas pergi ke sana dan di saat yang bersamaan Shin Yun melihat pria berhelm datang ke apartemen milik tetangganya. Pada awalnya Shin Yun mengira pasti pria itu adalah pacar tetangganya. Namun di saat dia melihat bahwa seharusnya pacar tetangganya itu memiliki 2 garis merah dan bukan hanya 1, ia menyadari bahwa itu adalah orang yang berbeda dan dia langsung mengambil pisau dapur sehingga pergi menuju ke sana. Tepat saat Jong Min sedang mencekik Hiwon, Shin Yun datang dan mencoba menghentikannya. Namun di sana Shin Yun terlalu gugup sehingga pisau yang dia pegang berhasil direbut oleh Jong Min yang langsung menusuknya. 그만둬. 찔러봐. 못 찌르겠어? Di sisi lain, Jiwook yang baru saja tiba, dia melihat kacamata hitam yang sering digunakan oleh Shin Yun sehingga dia memeriksa apartemennya. Saat masuk, dia melihat papan berisi foto dan banyaknya garis merah yang membuatnya sangat kebingungan. Saat masih mencerna semua itu, Jiwook mendengar teriakan yang berasal dari seberang apartemen yang ternyata masih terjadi perkelahian di antara mereka bertiga. Melihat itu, tentu saja Jiwook langsung mengambil posisi dan di saat Jong Min ingin menikam Hiwon, Jiwook berhasil menembak jatuh Jong Min dari jarak yang cukup jauh. 나만 없으면 되는데.
Atas kejadian itu, beberapa polisi datang untuk mengamankan TKP. Mereka merawat Shin Yun dan membawa jasad Jong Min. Saat sedang diobati, Shin Yun teringat perkataan Jong Min yang menunjukkan kemampuan melihat garis merah hanya menggunakan kacamata miliknya. Lamunannya itu terhenti di saat Ji-wook datang karena dia ingin membawa Shin Yun ke rumah sakit. Di saat dia menolak untuk diobati lebih lanjut, Suna tiba dengan berkata mengapa Shin Yun menggunakan kacamata hitam di malam hari. Di rumah, Ji-wook yang penasaran mengapa mereka berdua bisa saling mengenal akhirnya langsung menanyakan hal itu kepada Suna. Di sana, Suna mengatakan bahwa mereka berasal dari SMP yang sama dan menjelaskan jika ibu Shin Yun membunuh ayahnya lalu melarikan diri saat ia masih kecil. 너 쟤는 어떻게 아는 사이야? 중학교 동창. 쟤 어릴 때 엄마가 아빠 죽이고 도망갔잖아. 몰라? Sementara itu di sisi lain, Shin Yun mulai menyadari bahwa kemampuannya melihat garis es bisa membantu menyelamatkan orang dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan saat ini. Tepat saat itu, sebuah pesan misterius muncul yang mengatakan bahwa dia bisa melihat dunia es lain yang sama dengan Shin Yun, sehingga dia mengundangnya untuk datang ke sekolah SMA Bangju. Tentu pesan itu sangat mengejutkannya karena selama ini Shin Yun percaya bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan tersebut. 처음으로 내가 보는 S라인이 사람을 살릴 수도 있을 거라는 생각이 들었다. 그렇다면 나는 이제 무엇을 해야 할까? Keesokan harinya di SMA Bangju, seorang guru muda bernama Gyujin terlihat sedang mengendarai mobil yang sangat lambat sehingga para murid mulai membercandainya. Di sisi lainnya, Suna yang sedang berada di atap sekolah mulai kepikiran akan statistik hubungan seksual di antara remaja di Korea yang dimana tahun lalu angka itu mencapai 5,9% yang berarti setidaknya ada 170.000 remaja yang telah mengalami hubungan seksual termasuk dirinya yang memiliki satu garis merah. Setelah memikirkan itu semua, Suna masuk ke kelas dan kembali mendapatkan perundungan dari teman-temannya yang kemudian dipisahkan oleh Gyujin. Di sana, Gyujin memberitahu Suna jika dia tidak bisa balik menyerang orang-orang yang sudah merundungnya karena Gyujin tidak akan bisa membela Suna jika dia juga melakukan kekerasan. Setelah dinasihati oleh gurunya itu, Suna memutuskan untuk mampir sejenak ke lokernya sebelum memutuskan untuk pulang. Di sana dia melihat ada satu kacamata misterius yang tiba-tiba ada di lokernya sehingga dia menyimpan kacamata tersebut. Di sisi lain, Ji-wook masih berdiskusi dengan Dong-sik mengenai kasus pembunuhan yang sedang mereka tangani. Ji-wook merasa ada yang aneh karena ia tidak mengerti mengapa pelaku membunuh korbannya. Ia menyebutkan bahwa pelaku memiliki hubungan dengan semua wanita yang dibunuhnya. Dong-sik berpendapat bahwa pelaku mungkin hanya seorang psikopat dengan kompleks inferioritas dan memiliki riwayat kekerasan dalam hubungan asmaranya. Mereka juga membahas bahwa pelaku adalah mantan guru matematika dan tidak ada indikasi seseorang yang religius meskipun dia sering mengucapkan keselamatan bagi mereka semua sebelum membunuh korbannya. Ji-wook mencurigai adanya garis-garis yang berhubungan dengan kasus ini. Ia kemudian menghampiri kediaman pelaku dan menemukan ruangan yang dipenuhi garis-garis merah yang tentunya membuat Ji-wook menjadi keheranan. Sementara itu, Suna yang kini memiliki kacamata S-line, dia sangat terkejut melihat ada satu garis merah di kepalanya. Dan yang paling mengejutkannya lagi saat dia melihat tamannya itu yang memiliki banyak sekali garis merah sehingga membuatnya berteriak ketakutan. Hal ini memberikan gambaran tentang kehidupan pribadi pamannya yang selama ini tidak ia ketahui. Penasaran dengan apa yang dia lihat, Suna memutuskan keluar untuk mencari tahu siapa lagi yang memiliki garis merah selain dia dan pamannya. Saat di luar, Suna melihat semua orang rata-rata memiliki garis merah yang saling terhubung dengan seseorang yang berada di dekatnya. Dari situ, ia mulai menyadari jika garis-garis itu ialah tanda bahwa seseorang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan jumlahnya pun bisa diketahui dari banyaknya garis di kepala mereka.
Di pagi harinya, Suna pergi ke sekolah menggunakan kacamata S-Line. Di sana, dia memperhatikan lagi beberapa murid yang rata-rata juga pernah melakukan hubungan seksual. Saat dia melihat Gyujin tidak memiliki garis merah, ia sedikit tersenyum dan tidak percaya jika gurunya itu belum pernah berhubungan badan. Tak berhenti sampai di situ, Suna juga mengulik S-Line dari orang-orang yang membulinya, terutama kepada Hyung yang ternyata terhubung dengan guru bernama Songjin. Tak lama setelah itu di kelas, Shin Yun ternyata memutuskan untuk menjadi murid baru di SMA Bangju. Kehadirannya di sekolah menjadi sorotan terutama karena ia tidak berbicara sama sekali saat diminta untuk memperkenalkan diri. Teman-teman sekelasnya mulai bertanya-tanya apakah ia bodoh atau memiliki masalah lain. Namun Shin Yun memiliki alasan yang sangat mendalam untuk keheningannya. Ia sedang berusaha mengendalikan kemampuannya melihat S-Line yang telah mengubah hidupnya secara dramatis. 오늘은 새로운 친구가 우리 반에 왔어. 이름은 신현흡. 왜 말을 못해? 벙어리야? Sementara itu, Ji-wook melanjutkan penyelidikannya dengan melihat poster Jongmin yang menggunakan kacamata. Namun di saat dia mencari kacamata itu di tumpukan barang bukti, ia tidak melihat kacamata itu sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi sekolah Bangju. Sesampainya di sana, Ji-wook bertemu dengan Gyujin dan langsung menjelaskan jika kedatangannya di sana bukan untuk Suna melainkan untuk mencari informasi mengenai guru matematika lama di sekolah itu. Gyujin yang sangat kaget mendengar jika Jongmin adalah pelaku dari pembunuhan berantai. Ia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menjawab jika dia tidak pernah melihat Jongmin menggunakan kacamata saat sedang mengajar. Setelah kunjungan itu, Ji-wook lanjut mengunjungi sebuah bar tempat Jongmin sering minum sendirian. Pegawai bar mengatakan jika Jongmin menggunakan kacamata dan sering berbicara sendiri mengucapkan beberapa angka saat melihat orang lain di sekitarnya. Tentu orang lain yang tidak nyaman mendengar itu mengakibatkan Jongmin sering bertengkar dengan pengunjung lainnya. 와, 졸라 많네. 야, 그리고 그 사람 안경을 쓰고 있었던 것 같아요. Di tempat lain, Hyung dan gengnya tidak pernah berhenti untuk membuli Suna. Saat sedang dihajar oleh Hyung, Shin Yun menunjukkan keberaniannya dengan membela Suna dengan cara melawan Hyung. Ia bahkan mengancam akan mendorong Hyung dari atap jika perundungannya tidak dihentikan. Meskipun Suna tidak sepenuhnya menghargai campur tangan Shin Yun, pertanyaan Shin Yun tentang apakah Suna masih marah kepadanya mengungkapkan bahwa mereka memiliki sejarah bersama yang belum sepenuhnya terungkap. 약속해. 우리 안 건드리겠다고. Di malam harinya, Suna yang memiliki kacamata S-Line kini mulai menggunakan kekuatan barunya itu untuk membalas dendam. Ia menggunakan kacamata tersebut untuk mengamati garis-garis S pada orang-orang di sekitarnya dan mengumpulkan informasi rahasia yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Salah satu target utamanya adalah Hyung yang memiliki hubungan terlarang dengan guru di sekolah mereka. Suna membututi mereka dan berhasil memotret saat mereka berdua hendak memasuki hotel. Setelahnya, Suna mengirim foto itu kepada Hyung yang ternyata tidak takut sama sekali dengan ancaman Suna karena merasa masih di bawah umur dan orang yang akan dihukum hanyalah gurunya. Membaca pesan itu, Suna lalu mengirim foto itu kepada Songjin sambil memerasnya untuk memberikan uang sebesar 20 juta won. Tentu Songjin yang melihat ancaman itu, ia langsung mencari tahu nomor HP yang sudah mengancamnya kepada Hyung. Di sana, Hyung mengatakan jika pesan itu berasal dari salah satu murid di kelasnya yaitu Suna. 걔가 우리 관계를 어떻게 알아? 네가 말했어? 내가 그걸 어떻게 알아요? 나도 피해자라고. 왜 나한테 지랄이야, 씨발. 매형! 당장 어떻게? Ternyata Suna menggunakan penglihatannya itu bukan hanya untuk memeras satu orang saja. Dia bahkan melakukannya kepada guru lainnya yang juga berselingkuh dengan guru lainnya. Shin Yun yang mengetahui hal itu, ia langsung memperingatkan dan bertanya kepada Suna apakah kacamata itu bisa memberikan penglihatan akan aib seseorang. Suna yang kaget karena Shin Yun juga bisa melihat hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa kacamata itu datang sendiri ke lokernya dan tidak tahu
tahu siapa pemiliknya. Meskipun sudah diperingatkan oleh Shin Yun jika kacamata itu bisa sangat berbahaya untuk keselamatannya, Suna tetap menghiraukan peringatan itu dan meminta kembali kacamatanya. 너 얼마 전에 니네 옆집에서 벌어진 사건 알지? 그 남자도 이 안경 쓰고 있었어. S라인을 봤다고. 이게 원래 누구 건지 그딴 거 나 하나도 안 궁금해. 이건 내 거야. Di malam harinya saat Suna sedang berkencan, ia mendapatkan pesan dari Song Jin yang mengajaknya untuk bertemu di atap sekolah karena dia sudah menyiapkan uang 20 juta won yang Suna minta. Dikarenakan pertemuan itu akan dilakukan di tengah malam, Suna kemudian pergi untuk melakukan foto booth bersama pria yang dikencaninya malam ini. Saat itu ternyata Hyung membuntuti mereka karena dia sudah mengetahui jika Suna bisa mengetahui perselingkuhannya berkat kacamata yang ia gunakan. Oleh karenanya dia mengambil kacamata itu dan saat menggunakannya ia terkejut karena kacamata itu memang bisa melihat garis es dari seseorang. Tentu Suna yang kehilangan kacamatanya itu ia kalang kabut mencari kesana kemari namun ia tidak bisa menemukannya. Saat sedang menuduh Shin Yun mencuri kacamatanya, ia mendapatkan lagi pesan dari Song Jin yang mengajaknya bertemu sekarang juga. Tentu hal itu membuat Suna mematikan telepon sambil berkata bahwa dia akan menghampirinya setelah ia pergi ke sekolah. Mendengar itu, Shin Yun sangat kebingungan mengapa Suna pergi ke sekolah selarut ini. Saat sampai di atap sekolah, ternyata Song Jin belum memiliki uang yang Suna minta dan malah memohon kepadanya untuk menghapus foto itu karena dia takut keluarganya mengetahui apa yang dia lakukan di belakang mereka. Tepat saat itu, Song Jin mendapatkan pesan dari istrinya yang ternyata sudah mengetahui perselingkuhannya dengan murid di sekolahnya. Meskipun sudah dijelaskan oleh Suna jika dia tidak mengirim foto itu kepada siapapun selain dia dan Hyung, Song Jin yang sudah kehilangan akal sehatnya, dia langsung mendorong Suna dari atap sekolah. 지금 벌써 다 보내버린 거야? 뭔 소리야? 왜? 왜? Di bawah, Shin Yun yang menyusul Suna karena merasa ada hal yang tidak beres. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Suna jatuh dari atap sekolah. Garis es yang melekat di kepalanya perlahan memudar yang menandakan bahwa Suna sudah meninggal dunia. Namun tak lama setelah itu, ternyata S-line yang ada di kepala Suna muncul kembali sehingga Shin Yun langsung membawa Suna ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian paman Suna datang dan langsung menanyakan mengapa Suna ada di sekolah pada malam hari. Di sana, Shin Yun mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa dan hanya datang saat Suna mengatakan bahwa dia akan pergi ke sekolah. Namun meskipun dia tidak mengetahui detail kejadian aslinya, Shin Yun mengatakan satu hal yang pasti jika tragedi itu bukanlah percobaan bunuh diri. 다른 건 모르겠는데요. 선아, 절대 자살은 아니에요. Di sekolah, para guru mulai berdebat karena sudah terjadi insiden bunuh diri yang terjadi di lingkungan sekolah mereka. Di sana pula, Song Jin tidak hadir yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bahkan, kepala sekolah mengatakan jika Suna ingin bunuh diri, ia seharusnya melakukan hal tersebut di rumah saja. Salah satu guru bernama Bule tentu tidak terima dengan ucapan itu dan mengatakan bahwa Suna masih berjuang untuk hidup di rumah sakit. Tepat saat perdebatan makin memanas, salah satu guru bernama Kim Mai Sung secara tidak sengaja menjatuhkan berkas-berkasnya yang kemudian dibantu oleh Kim Jung Woo sehingga dia mulai menaruh perasaan terhadapnya. Setelah perdebatan itu, Gi Jin merasa sangat bersalah lantaran ia adalah wali kelas dari Suna. Dia ditenangkan oleh guru lainnya yang mengatakan bahwa itu bukanlah salah dirinya. Mereka lantas menanyakan lagi mengapa Song Jin dan Hyung tidak hadir di sekolah secara bersamaan. Meski curiga, mereka tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya karena sudah diancam untuk tidak menyebarkan rumor yang sedang terjadi. Setelah selesai mengajar, salah satu guru bernama Jung Woo pergi ke kediaman kakak perempuannya dan berniat untuk menginap selama 1 minggu sebelum pergi ke Kanada. Di sana, Jung Woo yang tidak melihat kakak iparnya berada di sana, ia sempat bertanya apakah dia boleh menginap dan kakak perempuannya itu mengizinkannya karena Jung Woo adalah adiknya. Terlebih
Lagi-lagi suaminya itu jarang pulang ke rumah karena disibukkan oleh pekerjaannya. Di sisi lain, Shin Yun yang merasa kasihan kepada Suna, ia berniat mencari tahu kebenaran atas tragedi yang mengerikan ini. Saat mengunjungi atap sekolah untuk mencari bukti, ia bertemu Lee Kyun Jin dari kelas 5 yang juga sangat penasaran atas insiden yang terjadi. Kyun Jin menjelaskan meskipun Suna selalu menjadi korban penundungan, ia tahu betul jika Suna tidak akan nekat bunuh diri sehingga dia mulai mencurigai Hyung yang menghilang tepat saat Suna terjatuh. Saat masih menyusun kepingan teka-teki dari tragedi ini, Shin Yun melihat dan menarik seseorang pria yang menggunakan kacamata seperti yang digunakan oleh Suna. Pria itu menjelaskan jika dia sudah memiliki kacamata itu 1 tahun yang lalu, namun baru dia pakai karena sudah lelah menggunakan softland. 너 이 안경 어디서 났어? 안경 좀에서 나 렌즈 끼고 다니다가 눈이 아파서. Ternyata kacamata itu tidak hanya satu lantaran di ruang guru. Jungwoo mendapati kacamata itu berada di mejanya dan di saat dia bertanya kepada Gyujin, dia malah diminta untuk memakainya karena sangat cocok dengannya. Saat memakainya, ia sangat terkejut dan tidak paham mengapa ada garis merah muncul di setiap orang yang ia temui. Ia dibuat tambah terkejut di saat melihat Jiwook datang karena dia memiliki banyak garis merah di kepalanya. Kedatangan Jiwook ternyata ingin mengusut tragedi yang menimpa keponakannya sehingga dia bertanya kepada Gyujin mengenai orang-orang terdekat Suna. Setelah mengetahui nama murid yang ada di foto bersama Suna, Jiwook menghampiri dan bertanya apa hubungan mereka berdua. Jiwon menjawab jika mereka berdua hanya berteman saja dan kebetulan berkencan karena Suna yang mengajaknya. Pada awalnya mereka hanya berkencan biasa, lalu mampir ke foto booth dan di saat dia ingin pergi, Suna terlihat kehilangan sesuatu di sana sehingga dia pergi dan mencarinya. Mengetahui itu, Jiwook langsung memeriksa rekaman CCTV di sekitaran tempat mereka berdua berkencan dan menemukan Hyung berada di lokasi yang sama. Saat itu, dia terlihat mengambil tas milik Suna dan pergi dengan gelagat yang aneh karena melihati orang-orang di sekitarnya. Sementara itu di sisi lain, Jungwoo dan kakaknya makan bersama di rumah ditemani oleh kakak iparnya yang ternyata pulang di hari itu. Di sana, kakak ipar Jungwoo bertanya mengapa dia tiba-tiba mengakhiri hubungan dengan pacarnya padahal mereka akan segera menikah. Jungwoo menjelaskan bahwa ia memergoki tunangannya berselingkuh dan tidur bersama dengan temannya sendiri. Mendengar itu, kakak iparnya berkomentar bahwa mengetahui hal itu sebelum menikah adalah sebuah keberuntungan. 완전 잘했어. 이런 거 결혼 전에 아는 거 있지. 이런 게 조상신이 도운 거라고 그러는 거잖아, 그지? 응? 마음에 들어. 진짜 마음에 들어. 자, 한 잔해. 야. Setelahnya, mereka berdua memutuskan pergi keluar untuk mengobrol berdua saja. Saat berada di lift, kakak iparnya itu terus mendapatkan pesan entah dari siapa dan di saat yang bersamaan, Jungwoo melihat S-line di kepala kakak iparnya yang ternyata menuju ke salah satu kamar di apartemen yang sama. Setelah selesai mengobrol dan kembali ke dalam lift, Jungwoo lagi-lagi mendapatkan sebuah clue di mana kakak iparnya itu salah menekan tombol yang ternyata kamar dari seseorang. Saat akan turun dan mengecek kamar tersebut, kakak iparnya itu langsung mencegahnya sehingga Jungwoo menjadi sangat penasaran. 준아 어디 가? 우리 10층이야. Di keesokan harinya saat Jiwook berada di kantor, ia memarahi atasannya karena mereka sudah menutup kasus yang sedang dia selidiki. Atasannya itu mengatakan bahwa pihak sekolah tidak ingin namanya tercoreng karena Suna adalah korban bullying dan meminta mereka untuk menutup rapat insiden ini sehingga media tidak mengetahuinya. Jiwook yang kesal, ia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan mengecek kembali handphone milik keponakannya. Akan tetapi handphone itu tidak bisa dibuka sehingga menyulitkan Jiwook untuk melakukan penyelidikan. Di tempat lain, Jungwoo yang datang ke sekolah, ia lagi-lagi melihat S-line di antara para guru dan bertanya kepada Gyujin apa yang akan dia lakukan jika mengetahui rekan sekantornya berselingkuh. Gyujin yang mendengar itu, ia menjawab jika mereka tidak boleh langsung percaya kepada rumor yang beredar dan mereka harus memastikan itu dengan mata kepalanya sendiri. 선생님 만약에 아는 사람이 외도하고 있다는 사실을 알게 되면 어떻게 하실 것 같아요? 근데 내가 본 게 맞다고 확신할 수 있어요?
Setelahnya, Jungwoo pun pulang ke apartemen milik kakaknya. Saat sampai di sana, ia melihat satu paket nyasar atas nama Chaerim yang ternyata unit apartemennya sama seperti yang ia lihat saat sedang berdua dengan kakak iparnya. Ia pun kemudian menaruh paket tersebut tepat di bawah pintu, dan di saat ia bersembunyi, ia melihat seorang wanita yang diduga adalah selingkuhan dari kakak iparnya. Saat kembali ke rumah, Jungwoo menanyakan kepada kakaknya apakah dia sangat bahagia di pernikahan ini. Jungwoo menjelaskan bahwa dia juga sangat ingin menikahi tunangannya sebelum akhirnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika tunangannya sudah berselingkuh di belakangnya. Perlakuannya itu mengingatkan dia kepada mendiang ayahnya yang ternyata juga melakukan perselingkuhan, sehingga dia sangat membencinya karena sudah mengkhianati ibu mereka. 나 수연이랑 그냥 결혼하려고 그랬어. 실수라고. 지가 더 자지러지면서 잘못했다고 하니까 아빠도 처음엔 잘못했다고 했겠지. 엄마가 이런 기분이었을까? 내가 제일 사랑하는 애 얼굴에 내가 제일 증오하는 사람 얼굴이 매 순간 겹쳐 보이는 거야. Keesokan harinya, foto perselingkuhan Songjin bersama Hyung menyebar di internet yang membuat seluruh sekolah menjadi gempar. Belum selesai dengan insiden Suna dan perselingkuhan Songjin, tiba-tiba mayat dari Songjin ditemukan di sebuah basement apartemen lengkap dengan surat permintaan maaf kepada istri dan semua orang atas kontroversi yang disebabkan oleh tindakannya. Meskipun sudah diberitahu jika Songjin diduga melakukan bunuh diri 3 hari yang lalu, Jiwook meminta agar mayatnya itu diotopsi karena dia merasa ada pihak lain yang terlibat. Hal itu bisa dijelaskan lantaran foto-foto perselingkuhan Songjin baru menyebar setelah kematiannya. Jiwook yang merasa jika semua ini saling berkaitan, ia pun memutuskan untuk menjemput Shin Young dan bertanya langsung kepadanya. Di dalam mobil, Jiwook sangat percaya dengan ucapan Shin Young jika Suna tidak memiliki niat untuk bunuh diri, sehingga dia meminta semua yang dia tahu sebagai temannya. Namun sebelum menjelaskan semua itu, Shin Young mengatakan bahwa Jiwook harus mencari dulu kacamata yang digunakan oleh Suna, lalu dia akan menjelaskan semua kepadanya. 선아가 그 밤에 왜 학교로 다시 돌아간 것 같아? 내가 네 입으로 말했잖아. 걔 자살할 이유가 없다고. 안경 찾아주세요. 그럼 제가 말씀드릴게요. Di sisi lain, Jungwoo yang ingin pulang ke apartemen, dia melihat kakak iparnya yang ingin pergi ke suatu tempat sehingga dia langsung memesan taksi untuk membuntutinya. Ternyata kakak iparnya itu menghampiri Chaerin dan melihat jelas S-Line yang terhubung di antara keduanya. Di saat itu, dia pun langsung menghubungi untuk mengalihkan pandangannya, sehingga Jungwoo pun berhasil mengetahui nomor hotel yang akan mereka kunjungi. Tepat saat mereka berdua masuk ke dalam kamar hotel, Jungwoo langsung menarik kakak iparnya itu dan memperingatkannya untuk mengakhiri perselingkuhan ini atau dia akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah terduga. Keesokan harinya, Jungwoo pamit kepada kakaknya karena dia harus pergi ke luar negeri. Saat sedang mengemasi barang-barangnya di sekolah, Jungwoo menyempatkan diri untuk melihat sosial media Chaerim yang ternyata mengunggah kehamilannya dengan kakak iparnya. Merasa jika peringatannya itu dihiraukan, ia kembali ke apartemen dan melihat kakaknya itu sedang menabrakkan mobilnya ke mobil milik Chaerim. Saat kakak iparnya itu kembali, dia justru lebih memilih untuk menenangkan Chaerim dibandingkan dengan istrinya sendiri, sehingga Jungwoo pun langsung menghajarnya. 무슨 말이야? 얘들아 왜 그래? 너 이씨. 갑자기 찾아와서 갑자기 와서 차를 막 박는데. 야, 당신이 사람이야? 뭐 하는 짓이야 지금? 뭐라고 씨발. Saat masih bertengkar, kakaknya itu menghentikan mereka berdua dengan berkata jika pria itu bukanlah suaminya melainkan suami dari Chaerim. Sontak, Jungwoo yang kaget jika kakaknya itu menjadi simpanan dari suami orang lain. Ia sangat bersedih seakan-akan tidak percaya jika kakaknya itu melakukan semua ini. Saat melihat keponakannya yang baru saja pulang sekolah, ia langsung memeluk keponakannya itu dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu di sisi
sisi lain, Ji-wook yang masih menyelidiki surat wasiat dari Song Jin, ia merasakan ada hal yang tidak beres sehingga dia langsung pulang untuk memeriksa kamar Suna. Saat Shin Yun kembali, Ji-wook langsung menunjukkan buku catatan milik Suna yang dipenuhi oleh coretan garis merah dan terdapat gambar kacamata. Ia kemudian menanyakan apa yang bisa mereka lihat jika memakai kacamata tersebut. Pada akhirnya, Shin Yun pun menjelaskan jika kacamata itu bisa melihat garis merah di setiap individu. 그 안경을 쓰면 보인다는 게 대체 뭐야? S라인. S라인? Setelahnya, Shin Yun pun menjelaskan apa itu S-line, sebuah garis merah yang menghubungkan orang-orang yang pernah bercocok tanam. Penglihatan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang menggunakan kacamata khusus seperti yang digunakan oleh Suna. Namun, hanya dialah seorang diri yang bisa melihat S-line tanpa memerlukan kacamata. Mendengar itu, Ji-wook awalnya tidak percaya dan menganggap ucapan Shin Yun hanyalah sebuah candaan. Namun, di saat dia mengingat lagi semua tragedi yang terjadi sebelumnya, ia mulai sadar bahwa apa yang diucapkan oleh Shin Yun ada benarnya. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah seseorang yang memanggil Suna ke atap sekolah lalu mendorongnya adalah seseorang yang sudah berhubungan badan dengannya. Mendengar itu, Shin Yun mengungkapkan bahwa S-line milik Suna tidak terhubung dengan siapapun di sekolah sehingga mereka semua menjadi kebingungan dengan semua yang terjadi. 소나가 자살할 스타일이 아닌 건 확실하지만 S라인 보이는 걸로 여러 협박하는 것 같았거든요. 적은 많았을 거예요. Keesokan harinya di sekolah, Shin Yun tertidur di kelas dan bermimpi melihat S-line di atas kepala Suna telah menghilang yang menandakan bahwa Suna telah meninggal dunia. Saat ia terbangun, teman-teman sekelasnya tentu menjadi kebingungan dengan ekspresi Shin Yun yang tampak seperti habis mengalami mimpi buruk. Saat istirahat, ketua kelas Johnsun dan Kyung Jin mencoba mengajaknya bermain bersama di akhir pekan. Akan tetapi, Shin Yun menolak ajakan itu lantaran dia baru saja diterima kerja paruh waktu di sebuah motel yang berada dekat di apartemennya. Di waktu yang sama, Kim Mi-sung terlihat sedang makan bersama para guru dan terlihat pula bahwa ia memakai kacamata yang sama dengan Suna. Saat itu, ia mengaku berasal dari Busan dan sengaja belajar menghilangkan logatnya karena bercita-cita menjadi seorang aktris. Tak lama setelah itu, para guru pun mulai melirik ke arah Kim Jong-woo karena tertarik kepada ketampanannya dan bertanya-tanya apakah dia sudah memiliki seorang pacar. Kim Mi-sung yang memang sudah tertarik sejak pertama kali bertemu, ia pun tidak bisa memalingkan pandangannya sambil senyum-senyum sendiri. Setelah selesai jam sekolah, Kim Mi-sung berdandan sangat aneh sekali sambil memainkan stapler dan mengunjungi sebuah motel Miseong yang ternyata dijaga oleh Shin Yun. Ia berjaga di sana tanpa bisa melihat siapa pelanggannya dan hanya bisa mengintip orang-orang yang datang ke motel tersebut untuk melakukan hubungan intim. Di saat yang bersamaan, Ji-wook dan Dong-sik masih menyelidiki kasus Suna secara diam-diam karena atasannya itu sudah memerintahkan mereka untuk menghentikan penyelidikan. Di sana, fokus mereka tertuju kepada siswi yang merundung Suna, yaitu Kim Hee-young yang menghilang tanpa jejak setelah Suna terjatuh dari atap. Selain itu, mereka juga menduga bahwa guru bahasa Korea melakukan bunuh diri karena rasa bersalah setelah mendorong Suna. Namun meskipun handphonenya terlacak berada di sekolah pada malam kejadian, mereka juga mengetahui dari keluarganya jika ia menderita akrofobia parah sehingga tidak mungkin ia mendorong seseorang dari ketinggian. Saat Dong-sik mulai curiga bahwa Suna mencoba melakukan percobaan bunuh diri, Ji-wook meyakinkan jika Suna tidak akan melakukan hal tersebut. Ia mulai mengaitkan perubahan perilaku Suna dengan kacamata yang dipakainya. Meski tidak terlalu percaya kepada Ji-wook yang menjelaskan bahwa kacamata itu bisa menunjukkan siapa yang pernah tidur dengan seseorang, Dong-sik tidak memiliki pilihan lain selain mempercayainya sehingga mereka akan terus melanjutkan penyelidikan. Kembali ke motel Miseong di mana Shin Yun mendapatkan pelanggan yang tak lain ialah kedua temannya yaitu Kyung Jin dan Jung Sun yang ingin menemani Shin Yun saat bekerja. Pada awalnya, Shin Yun memarahi mereka berdua karena tempat ini tidak boleh dikunjungi karena mereka masih berada di bawah umur. Saat mereka bertiga sedang berjaga, salah satu tamu datang yang membuat Kyung Jin menyadari jika ia mengenali tamu tersebut. Di dalam kamar 206 yang sering dia kunjungi, Kim Mi-sung datang
untuk melatih aktingnya. Kemudian mengakui bahwa ia sudah tidur dengan banyak pria. Tetapi sejak ia melihat guru musik berhubungan dengan orang asing tidak lagi mengisi kekosongan di hatinya. Ia mulai merasa takut jika ia tidak bisa pernah memiliki guru tersebut. Di malam harinya, Shin Yun mengunjungi Suna di rumah sakit sambil berbincang bersama Jiwook. Di sana, Jiwook masih mencurigai teman sekelas Shin Yun yaitu Jiwon, sehingga dia bertanya apakah Suna memiliki S-line yang menghubungkannya dengan Jiwon. Meski secara langsung tidak menyebutkan jika Suna memiliki S-line, Shin Yun mengatakan bahwa S-line Suna tidak terhubung kepada siapapun di sekolah mereka. Setelahnya, Shin Yun kembali ke rumah dan mendapati sebuah berita pembunuhan yang lagi-lagi melibatkan seseorang yang menggunakan kacamata S-line. 어제 저녁 강암동 일대에서 다시 묻지마 살인이 발생하였습니다. 안경이 여러 개일 가능성도 있을까? 안경이 여러 개? Di keesokan harinya, Kim Il-sung mengunjungi ruang kelas musik dan memuji Kim Jong-woo karena bisa memilih musik yang sangat indah. Di sana, mereka berbincang banyak hal mengenai impian Mi-sung yang ingin menjadi aktris. Mendengar itu, Jong-woo pun mendukung Mi-sung bahwa ia bisa melakukannya dengan sangat baik. Ucapan itu membuat Mi-sung menjadi tambah percaya diri dan semakin menaruh perasaan kepadanya. Di saat yang bersamaan, saat hendak pulang sekolah, Johnsun mengajak Shin Yun ke sebuah kolam renang yang sangat sepi karena ia tahu jika Shin Yun tidak menyukai keramaian. Saat itu, Shin Yun mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang. Namun anehnya, ia justru langsung melompat sehingga Johnsun yang panik, ia pun segera menyusulnya untuk menyelamatkan Shin Yun. Ternyata kolam itu tidak terlalu dalam sehingga mereka pun akhirnya tertawa bersama. Setelahnya, mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Di sana, Shin Yun yang sudah merasa nyaman dengan Johnsun, ia pun akhirnya mengungkapkan bahwa sejak kecil ia bisa melihat hal-hal aneh, yaitu S-line di atas kepala setiap orang. Ia mengatakan bahwa Johnsun dan Kyung Jin tidak memiliki garis tersebut. Mendengar itu, Johnsun pun percaya kepadanya karena tidak ada alasan bagi Shin Yun untuk membohonginya. Di saat Shin Yun mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat aneh, Johnsun mengatakan bahwa Shin Yun adalah orang yang sangat keren dibandingkan dengan mereka semua yang terlihat biasa saja. 평범하진 않네. 나는 너무 평범하잖아. 내일 당장 사라져도 아무도 모를걸. 네가 사라지면 적어도 너랑 경진은 알겠지. 그러게. Beberapa hari kemudian, Kim Mi-sung datang lagi ke motel dan Shin Yun memergokinya sedang berbicara sendiri mempraktikkan dialog dengan sangat bersemangat. Akan tetapi, tak lama setelah itu dari sebuah lubang yang ada di kamarnya, Kim Mi-sung melihat dengan mata kepalanya sendiri jika guru musik yang selama ini dia idam-idamkan ternyata memiliki seorang kekasih sehingga mereka melakukan hubungan badan. Melihat itu tentu saja membuat hatinya hancur sehingga dia merencanakan sesuatu karena mereka akan kembali lagi esok hari di jam yang sama. Benar saja, di keesokan harinya rasa cemburunya itu berubah menjadi obsesi. Kim Mi-sung datang sambil membawa satu apar dan di saat wanita itu datang, ia langsung menghantam kepalanya hingga pingsan. Ia kemudian menyamar sebagai wanita itu, merias diri semirip mungkin dan datang ke kamar guru musik tepat di waktu yang sama. Menyadari jika yang ia hadapi adalah Kim Mi-sung, Kim Jong-woo tentu saja merasa kebingungan sekaligus takut sehingga dia memilih untuk pergi. Namun di saat ia hendak pergi, Kim Mi-sung melempar stapler yang biasa ia bawa sambil mengatakan bahwa minumannya sudah dicampur oleh obat bius sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri. Tepat saat Kim Jong-woo sudah tidak sadarkan diri, Kim Mi-sung langsung mendekap tubuhnya dan mencumbunya dengan paksa. Namun tak lama setelah itu, ia melihat dari cermin yang ada di atas mereka jika Kim Jong-woo mengeluarkan darah dari kepalanya yang membuat Mi-sung menjadi sangat panik. Dalam rasa bersalah dan ketakutannya itu, ia kemudian berendam ke dalam bathtub dan mulai menstapler tubuhnya sendiri sampai ia meninggal dunia. 그래요. 나는 많은 남자들과 관계를 가졌어요.
Di sisi lainnya, saat Shin Yun akan membersihkan lantai, ia melihat seseorang keluar dari dalam kamar dengan kondisi sudah terikat. Melihat hal itu, ia pun memasuki kamar yang disebutkan oleh wanita itu, dan di saat itu ia melihat guru musik dan Kim Min Sung sudah tidak bernyawa di tempatnya masing-masing. Tak lama setelahnya, pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sana, Shin Yun menjelaskan kepada Ji-wook bahwa Mi Sung sebelumnya memiliki satu garis merah dan itu tidak terhubung kepada guru musik. Di saat ia mengatakan bahwa kasus ini masih berkaitan dengan kacamata S-Line, ia pun mengingatkan lagi jika kacamata itu sangat berbahaya dan hal itu berlaku kepada siapapun yang menggunakannya tanpa terkecuali. Mendengar itu, Ji-wook pun kembali memeriksa TKP dan menemukan kacamata itu di dalam bathtub yang sudah ia kuras. Merasa penasaran dengan semua penjelasan dari Shin Yun sebelumnya, Ji-wook pun akhirnya memakai kacamata itu, dan di saat itu pula ia tersadar jika semua yang Shin Yun ucapkan adalah benar. Kemudian kita dibawa kembali ke masa lalu di saat detektif Ji-wook menghadiri upacara pemakaman orang tua Suna, dan dikarenakan ia adalah pamannya, ia pun terpaksa merawat Suna yang masih kecil. Akan tetapi ia sedikit terbebani oleh tanggung jawab itu lantaran ia memiliki prinsip hidup sebebas-bebasnya sehingga dia sering mengabaikan Suna dan lebih mementingkan pekerjaannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia pun mulai bersikap dewasa dan ingin merawat Suna yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kembali ke masa kini di mana Ji-wook mulai terobsesi dengan kacamata yang ia temukan. Dari kacamata itu, ia bisa melihat S-Line dari setiap orang yang ia temui, termasuk partnernya itu yaitu Dong-sik. Dikarenakan kini ia bisa melihat sendiri S-Line melalui kacamata yang ia gunakan, ia kemudian membawa lagi Ji-won kepada Suna untuk memeriksa apakah S-Line tersebut terhubung dengan Suna. Akan tetapi S-Line mereka berdua tidak saling terhubung, sehingga Ji-won mengatakan bahwa dia sempat mendengar jika Suna sangat ingin membunuh seseorang yang sudah menyetubuhinya. Ji-won mengatakan hal itu kepada Ji-wook yang membuat ia sangat kebingungan karena Ji-won mengira jika orang tersebut ialah detektif Ji-wook sendiri. 남자친구는 모르겠고 극혐하는 사람은 있는 것 같은데, 그게 혹시 형사님인가? 그냥 입버릇처럼 하는 얘기 있잖아요. 악마 같은 새끼 나중에 죽여버릴 거라고. 김혜영보다 더 싫어하는 것 같은데? Di tempat yang berbeda, Shin Yun yang semakin dekat dengan teman-temannya, ia pun membuat satu grup chat yang hanya berisi mereka bertiga. Di sana, mereka yang mengetahui jika Shin Yun akan segera berulang tahun, mereka pun berniat untuk membuat sebuah pesta kecil. Namun di sini, Shin Yun menolak usulan tersebut. Tak lama setelahnya, ia mendapatkan pesan dari John Sun yang mengajaknya bertemu berdua saja sebelum melakukan pesta bersama Kyung Jin. Saat masih memikirkan hal tersebut, Shin Yun lagi-lagi mendapatkan pesan anonim yang mengatakan bahwa Shin Yun telah diundang ke pesta ulang tahun pada 1 November nanti. Di sisi lainnya di kantor polisi, Dong-sik mengajak Ji-wook untuk menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang dialami oleh seorang siswi dari SMA Bangju. Jadi ceritanya di minggu lalu siswi ini pergi ke rumah teman laki-laki untuk minum bersama. Dulunya mereka saling mengenal karena bertemu di tempat latihan idol K-pop. Karena merasa sudah saling mengenal satu sama lain, akhirnya mereka pun minum bersama sampai tidak sadarkan diri. Saat terbangun, ia pun mulai menyadari jika celana dalam yang ia gunakan sudah terbalik sehingga dia merasa sudah disetubuhi. Saat ia mengatakan bahwa belum pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun sebelumnya, Ji-wook yang melihat 4 garis di kepalanya, ia pun berbicara mengapa wanita itu berbohong padahal dia sudah pernah melakukan hal tersebut setidaknya dengan 4 orang. 혹시 그 전에 성관계 경험 있어요? 아니요. 왜 거짓말을 하지? Karena penasaran, akhirnya mereka berdua pun mengunjungi SMA Bangju dan bertemu lagi dengan Gyujin yang memuji Ji-wook karena sangat cocok menggunakan kacamata tersebut. Saat melihat Gyujin, ia pun sedikit takjub karena dia belum pernah melakukan hubungan seksual dan menjaga keperawanannya sebelum menikah. Pada akhirnya, mereka pun bertemu seorang siswa bernama San Han-yun yang diduga sudah melakukan kejahatan seksual terhadap Yeonjina. Akan tetapi di sana, Han-yun menepis semua tuduhan
melakukan itu dengan berkata jika ia sama sekali tidak tertarik kepada Jina dan hanya ingin minum bersamanya. Meski berstatus sebagai tersangka dalam kasus penyerangan seksual, San Han-yoon terlihat sangat sombong dan arogan yang membuat mereka berdua menjadi sangat kesal. Namun meski begitu, mereka masih belum mempunyai bukti yang sangat kuat sehingga mereka akan melanjutkan penyelidikan di tempat lain. 너네 고등학생들 이렇게 술 마시고 그래도 돼? 뭐가 이렇게 당당해? 너 지금 성폭행 피해자 신분으로 여기 와 있는 거야. 알아? Saat akan pergi meninggalkan SMA Bangju, Ji-wook bertemu dengan Shin-yoon yang menyadari jika Ji-wook memakai kacamata S-line. Oleh karenanya, ia pun mengajaknya mengobrol berdua saja dan memarahinya karena tidak mengatakan apapun mengenai kacamata tersebut. Saat Shin-yoon memaksa Ji-wook untuk menyerahkan kacamata tersebut, Ji-wook justru menolak sambil berkata jika kacamata ini adalah bukti dari kasus sebelumnya sehingga dia harus tetap menyimpannya. Saat masih berdebat mengenai kacamata tersebut, mereka berdua dihampiri oleh Gyujin yang membuat Shin-yoon pergi meninggalkan mereka berdua. Saat sedang berdua saja dengan Gyujin, Ji-wook pun mengajaknya untuk makan malam bersama jika memiliki waktu luang. Namun di sana Gyujin tidak menjawab apapun sambil melihati Ji-wook yang sedang pergi dan ternyata Gyujin bisa melihat S-line tanpa kacamata sama seperti yang dilihat oleh Shin-yoon. Setelahnya, Ji-wook dan Dong-sik pun pergi menemui agen idol tempat Jina dan Han-yoon pernah dikarantina. Di sana, mereka berdua meminta penjelasan mengenai kedua orang itu dan pihak idol mengatakan jika Jina lah yang bermasalah karena sering mengajak pria lain untuk bersamanya. Sepulangnya dari sana, mereka yang masih belum menemukan bukti-bukti yang kuat dan tidak begitu saja percaya hanya dengan ucapan belaka. Akhirnya, mereka memanggil lagi Han-yoon ke kantor untuk diselidiki. Di sana, Han-yoon lagi-lagi mengatakan hal yang serupa, lalu memperjelas ucapan dari agen idol karena memang Jina lah yang sering mengganggu dan sering mencoba untuk menarik perhatiannya. Untuk meyakinkan mereka berdua, Han-yoon bahkan menunjukkan histori percakapannya dengan Jina sehingga mereka berdua memanggilnya untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Saat berhadapan dengan para detektif, posisi Jina sedikit tidak menguntungkan lantaran ia sudah menghapus beberapa chat bersama Han-yoon, lalu pakaian dalam dengan darah yang juga sudah dia cuci, dan baru melaporkan kejadian ini seminggu setelahnya. Meski tidak menguntungkan, detektif Ji-wook masih belum mau menyimpulkan sehingga dia akan mencari bukti-bukti lain yang bisa mengungkapkan kasus tersebut. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, Ji-wook sengaja membuka pintu saat Han-yoon pergi dari ruangan interogasi yang terlihat jika S-line mereka berdua tidak saling terhubung satu sama lain. Setelah penyelidikan itu, Ji-wook pun pulang dan sudah dicegat oleh Shin-yoon yang masih menginginkan kacamata itu untuk tidak dipakai lagi. Namun di sana, Ji-wook menjelaskan jika kacamata yang ia pakai sangat berguna dalam penyelidikan kali ini, di mana teman sekelas Shin-yoon mengalami kekerasan seksual oleh seorang pria bernama Han-yoon. Mendengar itu, Shin-yoon pun akhirnya mengerti dan membiarkan Ji-wook untuk terus menggunakan kacamata itu jika memang bisa membantu penyelidikan. Di tengah perbincangan itu, Ji-wook mengungkapkan kecurigaannya terhadap Jina lantaran ia mengatakan belum pernah berhubungan badan tetapi dia sudah memiliki 4 garis merah. Shin-yoon dengan cepat menjelaskan bahwa bisa saja Jina mengatakan hal yang benar karena 1 minggu sebelumnya ia sama sekali tidak memiliki S-line di kepalanya. Mendengar hal itu, Ji-wook pun langsung bergegas menuju ke kantor sambil menghubungi Dong-sik agar tidak memindahkan berkas kasus Jina karena dia masih ingin menyelidikinya. Pada akhirnya, mereka pun datang lagi ke kediaman Han-yoon untuk memeriksa langsung di apartemennya. Saat sampai di sana, Han-yoon menjelaskan jika dia minum bersama Jina hanya untuk menenangkan pikirannya. Akan tetapi, baru saja 1 botol, Jina sudah pingsan duluan sehingga Han-yoon memutuskan untuk pergi dari apartemennya. 여기 앉아서 먹다가 기절하길래 침대에 눕혔어요. 아저씨들, 제가 내일 새벽에 나가야 돼서 좀 자도 되죠? Di
Di sisi lain, Shin Yun terlihat menghampiri motel tempat ia bekerja di malam hari yang ternyata sudah ditutup akibat insiden sebelumnya. Di sana, dia memasuki kamar tempat pembunuhan itu terjadi karena merasa jika kacamata tersebut sengaja ditaruh oleh seseorang seakan-akan sudah direncanakan. Di saat dia ingin memastikan siapa orang yang menaruh kacamata itu, dia merasakan ada orang yang sedang mengawasinya. Dan di saat orang itu muncul, ternyata dia adalah Johnsun yang mengkhawatirkannya. Di saat sedang berdua saja di tempat tersebut, Johnsun yang ketakutan di saat Shin Yun mengatakan ada sesuatu di kepalanya. Dia langsung memeluk Shin Yun padahal yang ada di kepalanya hanyalah Eslan yang mulai terhubung di antara mereka berdua. 지금 네 머리 위 만약에 나에게 S라인이 생긴다면. Di saat yang bersamaan, Ji-uk dan Dong-sik terlihat sedang memeriksa sesuatu di tempat sumbangan pakaian dan berhasil menemukan spray yang dibuang oleh Han-yu. Curiga jika ada yang sedang ditutup-tutupi, akhirnya mereka memanggil lagi Han-yu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, Han-yu beralasan bahwa ia membuang spray itu karena tidak cocok dengan interior apartemennya dan tidak mengetahui jika ada darah di spray tersebut. Pusing karena Han-yu hanya memberikan pernyataan berulang-ulang seperti hanya minum dan pergi saat Gina sudah pingsan. Mereka berdua pun mencoba mengecek CCTV untuk membuktikan ucapan dari Han-yu jika dia memang keluar di malam itu. Saat memeriksa rekaman CCTV tersebut, Han-yu memang terlihat keluar dari apartemen dan mampir ke sebuah toko serba untuk membeli bir karena di tempat itu tidak memerlukan kartu identitas. Saat masih mencari semua bukti-bukti dari CCTV itu, Ji-uk menemukan 4 orang siswa yang terlihat menuju ke kediaman Han-yu saat dia sendiri berada di tos serba. Dari sana, dia mulai melihat S-line dari keempat siswa itu di mana mereka setidaknya memiliki 4 sampai S-line di kepalanya dan satu siswa lainnya tidak memiliki S-line sama sekali. Namun setelah 10 menit berlalu, keempat pria itu memiliki S-line yang jumlahnya bertambah 1 dan pria yang tadi tidak memiliki S-line ternyata saat ini memilikinya ketika pergi dari kediaman Han-yu. 6개에서 7개, 4개, 5개. 아이 씹새끼들이고. Dengan bantuan penglihatan dari kacamata S-line, Ji-uk akhirnya memanggil keempat pria itu untuk diinterogasi di ruangan terpisah. Namun dikarenakan Ji-uk tidak memiliki bukti yang bisa dia tunjukkan, proses interogasi itu pun terlihat sangat sia-sia. Namun ia mendapatkan ide untuk membawa satu pria yang terlihat sangat ketakutan. Di perjalanan, pria itu mulai berkeringat dingin sambil bertanya kemanakah mereka akan membawanya. Di sini, Ji-uk mulai memainkan psikologis dari pria itu yang membuatnya melarikan diri karena takut kepada mereka berdua. Melihat hal itu, mereka pun mengejarnya dan sangat senang karena hal ini sudah cukup untuk membuatnya mengakui semua kejahatannya. Benar saja, saat dibawa kembali ke dalam mobil, pria itu menangis ketakutan dan membeberkan semuanya jika memang dia bersama ketiga temannya sudah memperkaos Gina saat dia sudah pingsan di kamar Han-yu. 이거 아니잖아요. 다쳐, 진정해. 하긴 했는데요. 저 혼자 한 거 아니에요. 아니요, 그 새끼가 다 계획한 거라고요. Di keesokan harinya, Ji-uk pun memanggil ketiga pria lainnya dan mereka pun mulai mengakui perbuatannya. Namun di sini mereka hanya memperkosa Gina lantaran semua persiapannya sudah disiapkan oleh Han-yu. Mulai dari menyiapkan tempat tinggal, lalu menyediakan obat bius, dan bahkan Gina yang mereka anggap sebagai wanita idaman di sekolah tersebut. Dengan keempat saksi yang siap melawan Han-yu, akhirnya Han-yu tidak bisa mengelak lagi dan akan diadili oleh hakim di kemudian hari. Di malam hari saat akan hendak pulang, Ji-uk mendapatkan panggilan dari panti jompo karena lagi-lagi ayahnya itu menghilang. Saat sampai di sana, Ji-uk memeriksa rekaman CCTV di mana ayahnya itu dibawa oleh seorang wanita yang ternyata ialah Gyujin. Belum sempat berpikir mengapa Gyujin membawa ayahnya, ia mendapatkan pesan anonim yang berisi satu foto Suna di rumah sakit. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Ji-uk pun bergegas pergi sambil menghubungi Dong-sik untuk mencari tahu latar
latar belakang dari Gyujin. Sesampainya di sana, ternyata Suna masih baik-baik saja di tempat tidurnya. Ji-wook melihat S-line di kepala Suna yang kini mengarah langsung kepada seseorang yang berada di luar ruangan. Saat Ji-wook sudah bersiap dengan senjata apinya, ternyata yang muncul dari balik pintu ialah ayahnya sendiri, sehingga Ji-wook menjadi sangat emosi lantaran ayahnya itu sudah menyetubuhi cucunya sendiri. 아버지 여긴 어떻게 손 떼? 손 떼! 선아한테 무슨 짓을 한 거야? 씨발 말하라고! Di tengah rasa frustasi mengetahui semua kebenaran ini, Shin Yun yang berada di sisi lainnya pun terlihat sedang menangis ketakutan dan tangannya terlihat sudah berlumuran darah. Dalam ketakutannya itu, Shin Yun pun mencoba untuk menghubungi Ji-wook yang masih tidak terima dengan semua perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Ternyata 1 jam sebelumnya saat Shin Yun diturunkan di sebuah halte bus, ia dihampiri oleh Junson yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dari sana, Shin Yun tiba-tiba mengajak Junson ke sebuah motel untuk melakukan esek-esek bersama. Pada awalnya Junson keberatan, namun di saat Shin Yun mengatakan bahwa dia rela jika hal itu diberikan kepadanya, pada akhirnya Junson pun menyetujui hal tersebut sehingga mereka pun akhirnya bercinta bersama. 내가 누군가와 함께하게 된다면 너였으면 좋겠다고 생각했을 뿐이야. 그거 없는데. 이거? Setelah melakukan esek-esek bersama seseorang yang dicintainya, mereka berdua pun keluar untuk menghampiri Kyung-jin karena mereka akan berpesta bersama. Namun di tengah perjalanan saat Junson ingin makan malam terlebih dahulu, Shin Yun menolak karena bus terakhir akan segera tiba. Tidak ingin ketinggalan bus itu, akhirnya Junson pun meminta Shin Yun untuk menunggu sebentar karena dia akan kembali dengan membawa makanan. Tak lama setelah itu, Shin Yun mendengar orang-orang yang berteriak histeris di sekitarnya dan di saat ia menuju ke sumber suara tersebut, betapa terkagetnya Shin Yun karena dia melihat orang yang ia sayangi telah tewas secara mengenaskan. Setelah semua yang ia alami, Shin Yun menganggap dirinya sebagai anak yang terkutuk. Ia sudah menyaksikan orang tuanya meninggal di depannya, lalu kematian orang-orang di sekitarnya, dan sekarang ia melihat orang yang dia sayangi juga meninggal karena dekat dengan dirinya. Di tengah trauma yang sangat mendalam itu, ia kembali mendapatkan pesan anonim yang mengucapkan selamat ulang tahun beserta satu video yang memperlihatkan Kyung-jin sudah disekap di sekolahnya. Melihat hal tersebut, ia pun meminta bantuan kepada Ji-wook untuk menyelamatkan Kyung-jin sambil memberitahu semua yang ia alami. 저 생일 때마다 카드를 받았어요. 내가 뭔가를 해야 되는 날이 오겠고, 그리고 그날이 오늘인 것 같아요. Sesampainya di sana, mereka melihat satu ruangan yang masih menyala sehingga Shin Yun berlari lebih dulu meninggalkan Ji-wook yang masih kebingungan. Saat tiba di ruangan yang menyala itu, ia melihat Kyung-jin dalam keadaan sudah terikat sehingga dia langsung menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, Ji-wook juga datang ke ruangan yang menyala itu, namun entah mengapa dia tidak melihat siapapun berada di sana. Begitu pula dengan Shin Yun dan Kyung-jin yang tidak melihat detektif Ji-wook padahal mereka berada di satu ruangan yang sama. Merasa jika ada hal yang tidak beres, mereka berdua pun memutuskan untuk mencari jalan keluar, namun keanehan lagi-lagi terjadi karena mereka selalu tiba di ruangan yang sama. 아무래도 학교에 갇힌 것 같아. 살려주세요! Di sisi lainnya, seorang wanita pekerja kafe mendapatkan pesan dari mantan kekasihnya yang mengancam akan menyebarluaskan video asusila mereka. Oleh karenanya, ia pun mendapatkan pandangan negatif dari teman-teman sekampusnya yang membuat ia sangat frustasi dan akan bunuh diri. Akan tetapi, secara tak disangka ia malah diselamatkan oleh Gyujin yang langsung memberikan kacamata S-line sambil menyuruhnya untuk membunuh semua orang yang sudah berhubungan dengan dirinya. Sejak saat itu,
itu, ia pun memiliki keberanian untuk membalas dendam kepada semua orang yang pernah tidur dengannya. Satu persatu S-line di kepalanya mulai menghilang dan hanya menyisakan satu di kepalanya. Sementara itu di sisi lainnya, detektif Ji-wook yang masih belum menemukan keberadaan Shin Yun, ia pun memasuki satu ruangan di sekolah itu dan tiba-tiba saja dia berada di dimensi lainnya bersama orang-orang yang pernah menggunakan kacamata S-line. Di sana ia melihat wanita pekerja kafe tadi yang ingin menghabisi satu pria lagi untuk menghilangkan S-line di kepalanya. Saat selesai menghabisi nyawa dari pria tersebut, seseorang perlahan muncul dari belakangnya yang memiliki S-line sangat banyak melebihi S-line milik Ji-wook. Pada saat itu Ji-wook tersadar jika seseorang dengan S-line terbanyak ialah wali kelas Shin Yun, yaitu Lee Gyun-jin. Tepat saat itu, tiba-tiba Gyujin membuka kain yang ada di bawah meja dan betapa terkejutnya Ji-wook karena orang itu ialah ayahnya sendiri. Tentu saja Ji-wook langsung berlari menuju ayahnya yang kemudian diberi satu tawaran, yaitu membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri untuk menyelamatkan Suna. Akan tetapi Ji-wook justru menyerang Gyujin menggunakan pisau di tangannya. Namun anehnya ia seakan-akan tidak memiliki kekuatan di hadapan Gyujin. Pada akhirnya Gyujin pun membunuh ayah Ji-wook tepat di hadapannya yang membuat Ji-wook sangat marah. Saat sedang menembak Gyujin dengan pistolnya, Gyujin lagi-lagi tidak mempan terhadap apapun, seolah-olah sudah melakukan sebuah ritual yang membuat dia tidak bisa dibunuh. 형사님. 평범한 인간은 날 죽일 수 없어. Di sisi lain, Shin Yun dan Kyung Jin berada di atap sekolah untuk meminta bantuan kepada siapapun yang berada di sana. Dikarenakan saat itu tidak ada seorang pun di sekolah, Shin Yun mulai mengungkapkan bahwa dia bisa melihat S-line dari orang-orang di sekitarnya. Belum selesai memberitahu semuanya, Kyung Jin berbalik arah menatap Shin Yun sambil menggunakan kacamata S-line yang entah dia dapat dari mana. Di sana, Kyung Jin tiba-tiba saja berubah. Dia tidak seperti Kyung Jin pada umumnya. Ia mengungkapkan jika S-line akan terlihat oleh semua orang jika Shin Yun meninggal dunia. Oleh karenanya, Kyung Jin yang sepertinya sudah dirasuki karena memakai kacamata itu, ia pun akhirnya mencekik Shin Yun untuk membunuhnya. Akan tetapi Shin Yun berhasil melepaskan diri dari cengkraman Kyung Jin dan langsung merusak kacamata itu meskipun dia harus terluka di dalam prosesnya. Saat kacamata itu rusak, Kyung Jin kembali menjadi dirinya sendiri dan bingung mengapa dia berada di atap sekolah bersama Shin Yun. 여기 어디야? 너 뭘... Belum sempat menjelaskan semuanya, Shin Yun tiba-tiba sudah berada di dimensi lain dan melihat Ji-wook akan segera dibunuh oleh Gyujin. Tentu saja Shin Yun langsung menghentikan tindakan itu dan anehnya Gyujin menjadi lemah saat berhadapan dengan Shin Yun. Pada akhirnya Gyujin menjelaskan kepada Shin Yun jika ia bukanlah anak terkutuk melainkan anak yang sangat spesial karena bisa melihat S-line yang diinginkan oleh semua orang. Dikarenakan darah Shin Yun bisa membuat semua orang melihat dunia S-line, Gyujin pun berniat membunuh Shin Yun di hari itu dan entah mengapa tiba-tiba orang tuanya datang untuk menyelamatkannya. Usut punya usut, ternyata ibunya itu juga pernah memiliki kacamata S-line yang membuatnya bisa mengetahui perselingkuhan suaminya dengan kakaknya sendiri. Oleh karenanya, ibunya itu pun meminta maaf karena sudah meninggalkannya saat masih kecil dan mengungkapkan bahwa kematian ayahnya bukanlah dari kesalahannya. 엄마가 네 잘못 아니야. Mendengar itu semua, Shin Yun pun menjadi marah kepada Gyujin karena merasa bahwa dialah dalang dibalik semua tragedi ini. Namun di saat ia ingin melukai Gyujin, justru dia sendirilah yang terkena tusukan pisau sehingga dia meninggal dunia. Tepat saat darah Shin Yun mengumpul menjadi satu bola merah yang besar, Gyujin mengungkapkan jika sebentar lagi akan terjadi kekacauan lantaran semua orang bisa melihat S-line di kepalanya. Setelah selesai merapalkan mantra yang bisa membuat semua orang melihat S-line,
Tiba-tiba saja Shin Yun bangkit kembali dan langsung menusuk perut Gyujin untuk membatalkan mantra tersebut. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Meskipun Gyujin telah tewas, di dunia nyata kini semua orang sudah bisa melihat S-Line satu sama lainnya yang memicu keributan besar. Saat tersadar, dunia sudah benar-benar berubah menjadi sangat merah yang menunjukkan S-Line di mana-mana. Kyungjin yang baru melihat fenomena ini pertama kalinya, ia tentu saja sangat terkejut saat melihat S-Line di kepala Jiwook sehingga dia meminta Shin Yun untuk pergi dari tempat tersebut. 언젠가 네가 보는 세상을 모두가 보게 될 거야. Setahun setelahnya, dunia benar-benar sudah berubah. Kini semua orang mulai memakai kacamata hitam dan helm untuk menutupi identitas mereka semua. Shin Yun yang sudah terbiasa dengan semua itu, akhirnya dia bisa menjadi manusia normal pada umumnya. Begitu pula dengan Suna yang kini sudah bangkit dari komanya dan hidup damai bersama pamannya. Meski begitu, Shin Yun masih menjaga jarak dengan seseorang karena trauma di masa lalu yang membuat orang terdekatnya mengalami nasib yang sangat naas. Di dalam kesendiriannya itu, ia sesekali mengunjungi makam Junson sambil mengenang pria itu sebagai cinta pertamanya. Tepat saat itu, ia merasakan hawa keberadaan Gyujin yang masih menghantuinya. Entah semua itu hanyalah halusinasi Shin Yun atau memang Gyujin tidak bisa dilenyapkan. Namun satu hal yang pasti, Shin Yun masih sangat terganggu dengan semua ini dan itulah ending dari drama ini.